Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Penangkapan ke-6 orang tersangka kurir sekaligus pengguna narkoba ini merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Kuburaya dari bulan Juli hingga pertengahan bulan Agustus 2021 di beberapa titik wilayah Kabupaten Kuburaya. Keenam tersangka tersebut diantaranya Lita, Anton, Adi Murhadi, Firmansyah, Joni, dan Hera Hermawan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan berbagai jenis barang bukti, mulai dari HP, uang, hingga narkoba jenis sabu seberat 55,67 gram. Atas kasus ini, keenam orang tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara, maksimal hukuman seumur hidup. Berhasil mengamankan 6 tersangka pelaku. Mereka ini rata-rata kurir sekaligus pengguna. Ada beberapa lokasi penangkapan yang kita lakukan dan semuanya ada di sini, yaitu dari tersangka atas nama Lita Asyam dengan barang bukti 1 gram dan Herman alias Anto barang bukti sabu 51,53 gram dan Adi tersangka berikutnya dengan barang bukti sabu 0,2 gram, Joni dengan barang bukti 2,1 gram, Hera jenis sabu barang bukti 0,8 gram. Para tersangka ini dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yaitu narkotika, dengan ancaman minimal 6 tahun, maksimal seumur hidup. Tidak hanya mengamankan 6 orang tersangka, Satres Narkoba Kabupaten Kuburaya juga langsung memusnahkan barang haram tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam air, yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Jerol Komontoy bersama stakeholder lainnya. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin, Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, yang diikuti Komisi 2 dan Komisi 3, pemerintah daerah, pihak RSUD Agus Jam, dan para dokter ini akhirnya menemukan titik terang dan kesepakatan setelah kurang lebih 3 jam melakukan audiensi pada Selasa siang. Febriadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut, terdapat 2 solusi yang diajukan kepada pemerintah daerah, yaitu pertama, meminta pemerintah daerah mencarikan aturan yang tidak bertentangan untuk pemberian tukin kepada para tenaga kesehatan yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah. Atau, jika yang pertama tidak dapat terpenuhi, maka pembayaran tunjangan kinerja akan tetap diberikan dengan menggunakan dana APBD yang dihasilkan dari Badan Layanan Umum Daerah. Pertama, kita meminta kepada pemerintah daerah mencarikan aturan yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lain atau pengaturan dan undang-undang yang lain tentang pemberian TPP terhadap tenaga nakes. Kedua, kita memberikan juga masukan kepada pemerintah daerah agar di dalam apabila tidak usulan yang pertama itu tidak terpenuhi, tentu nanti kita tetap akan memberikan TPP kepada nakes ini dengan menggunakan dana APBD yang dihasilkan daripada BLUD itu sendiri, dan tentu dengan komitmen pemerintah daerah tetap akan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di
rumah sakit itu sendiri. Ketua Komisi 3 DPRD Ketapang Abdul Ain usai rapat menjelaskan, permasalahan tunjangan kinerja tidak diberikan dikarenakan peraturan Bupati mengenai aturan hukum pemberian tunjangan kinerja belum selesai dibuat. Jika peraturan Bupati tersebut sudah selesai dibuat, maka tunjangan kinerja para dokter spesialis bisa diberikan. Abdul Ain juga mengatakan bahwa uang yang akan diberikan kepada para dokter masih ada tersimpan. Masalah ini cuma payung hukumnya aja yang belum siap. Bukan tidak ada ya, barang lagi digodok, cuman sampai saat ini belum siap. Tapi insya Allah dengan adanya pertemuan ini titik terang sudah mulai jelas. Sudah ada ya. Oh, pihak-pihak kawan-kawan eksekutif pun siap. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini juga semuanya bisa berjalan dengan baik supaya bisa diakomodir di anggaran perubahan. Insya Allah mereka sudah dengar semua. Kunci permasalahan ini itu aturan yang mengatur bahwa uang itu tidak bisa dibayarkan kemarin itu karena perbuknya tidak ada. Bahwa perbuk 53 itu mereka tidak terakomodir, itu saja intinya. Alhamdulillah masih bisa terakomodir. Kalau nggak salah sisa 10 miliaran berapa, insya Allah tetap kita akan usahakan untuk dibayarkan. Dokter spesialis paru-paru Dr. Eva mengatakan, teman-teman dokter merasa puas dengan keputusan hasil pertemuan karena sudah ada solusi dan titik terang. Para dokter juga sepakat akan memberhentikan aksi mogok kerjanya dan pelayanan di RSUD Dr. Agus Jam akan kembali normal. Karena sudah ada jalan keluar, sudah ada solusi. Ya semoga kedepannya sesuai dengan tadi arahan teman-teman, ya untuk berkelanjutan, sudah ada keputusan, sudah ada jalan terbuka. Itu aja sih. Para dokter juga menyampaikan permintaan maaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang atas aksi ini. Mereka juga menjelaskan walaupun melakukan mogok kerja, namun para dokter tetap memantau dan bekerja jika ada laporan emergensi dari rumah sakit. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Apel persiapan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap karhutla ini berlangsung di halaman kantor Polres Kuburaya, Rabu 25 Agustus 2021. Dalam apel ini, Kapolres Kuburaya, AKBP Gerald Haye Komontoy mengatakan, salah satu upaya yang pihaknya lakukan dalam mengantisipasi karhutla yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kuburaya, yaitu memberikan sosialisasi kepada warga dan juga meningkatkan patroli agar warga tidak membakar lahan. Namun Kapolres menegaskan, apabila masih ada terjadi kebakaran yang disengaja dilakukan oleh warga, maka pihaknya akan mengambil langkah, yaitu pelaku akan dihukum sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Sebenarnya sih masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita lebih melakukan adalah pendekatan lebih ke soft approach-nya, di mana kita melakukan sosialisasi lewat Babin Kamtibmas dan polsek-polsek yang tersebar bahwa kebakaran hutan ini apabila warga membakar efeknya ini sangat tidak baik, karena dia dengan kondisi kita tahu bersama Kabupaten Kuburaya ini hampir 70% lahan gambut, jadi tentunya dengan membakar lahan yang liar ini bisa menimbulkan kebakaran yang sangat meluas. Jadi kita melakukan langkah-langkah yaitu sosialisasi, meningkatkan kembali, dan kami mendengar dari beberapa masukan polsek bahwa kebakaran ini biasa dilakukan warga subuh atau malam. Jadi kita meningkatkan patroli sambil mengingatkan warga untuk tidak membakar. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sudah upaya terakhir. Namun sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan yaitu Bina Karuna ya, yaitu penegakan hukum. Apabila memang terbukti kebakaran itu diakibatkan oleh seseorang, ya kita melakukan upaya penegakan hukum. Kita harus amankan dan kita melakukan tindakan-tindakan kepolisian sesuai dengan hukum prosedur yang berlaku. 10 personil sesuai dengan yang diminta oleh Polda. Ya kalau dibilang memadai tentunya kurang. Namun kita harus bisa mengoptimalkan dengan 5 personil yang ada. Ya, kita berharap tentunya kebakaran hutan itu bisa terjangkau dan bisa terakomodir dengan jumlah personil yang ada.
Sementara Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi langkah Polres Kabupaten Kuburaya serta mengajak peran aktif masyarakat dalam menjaga kebakaran hutan dan lahan. Pemkab memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta jajarannya yang telah melakukan apel siaga. Artinya ini merupakan upaya preventif ya. Dan sungguh Tuhan itu maha pengasih, penyayang, bijaksana dan adil. Ketika TNI Polri dan masyarakat pemerintah untuk fokus menghadapi pandemi, Tuhan curahkan hujan. Sehingga untuk saat ini masih belum kelihatan tanda-tanda ada kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kita tidak boleh lengah. Sebaik-baiknya penanggulangan akan lebih baik berupa mencegah. Karena kalau mencegah ini kan belum ada korban, ya. Ini upaya yang namanya upaya preventif. Nah, ini juga bagian dari upaya preventif. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kebakaran hutan dan lahan ini bukan semata-mata tanggung jawab TNI Polri dan pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Makanya sampai ada masyarakat peduli api dan lain sebagainya. Peran aktif masyarakat juga penting tentang tata tertib, ya, membuka lahan, menjaga lahannya dan lain sebagainya. Makanya dengan apel siaga ini mengingatkan kita bahwasanya kita harus selalu siaga dengan musibah kebakaran hutan dan lahan. Dan ini bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh jajaran Polres. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Kuburaya tentunya dengan teman-teman DPRD, Pak Ketua DPRD akan terus memberikan atensi ya dengan semaksimal mungkin ya bersama-sama. Semoga di tahun ini tidak terjadi lah ada kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kita ketahui sering terjadinya sekarang ini kan udah anomali iklim ya, unpredictable. Iklim itu tidak bisa dibaca. Biasanya kok dulu ber itu musim hujan. Kadangkala ketika memasuki September, Oktober, November, Desember juga terjadi kemarau. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama siaga. Usai menggelar apel, Kapolres Kabupaten Kuburaya AKBP Gerald Haye Komontoy bersama Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya memantau sejumlah peralatan yang dipersiapkan oleh petugas untuk membantu proses pemadaman kebakaran. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mendapatkan 1.000 vial vaksin Moderna dari pusat yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Delta Pawan. Tri Kurniasih selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengatakan, pada tahap awal akan diberikan sekitar 7.000 dosis dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskesmas Kedondong, Sukabangun, Mulia Baru, RSUD Agus Jam, dan Rumah Sakit Fatimah. Jadi dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksin di Delta Pawan yang merupakan epicentrum COVID di Kabupaten Ketapang, sehingga untuk distribusi vaksinasinya kita khususkan dulu untuk di Delta Pawan. Nah, kebetulan yang datang kali ini adalah vaksin Moderna. Jadi yang untuk Delta Pawan kita menggunakan vaksin Moderna. Sama seperti vaksin Sinovac, itu ada 2 dosis. Jadi dosis pertama dan kedua dengan rentang waktu yang sama dengan Sinovac, 28 hari, akan diberikan untuk yang berdomisili di Delta Pawan, khusus di Delta Pawan saja. Iya, nanti pelaksanaannya adalah puskesmas yang ada di Delta Pawan, jadi Puskesmas Sukabangun, Mulia Baru, Kedondong, ditambah Rumah Sakit Agus Jam dan Fatimah. Ini juga untuk masyarakat umum? Semua untuk masyarakat umum. Vaksin ini sama ya dengan vaksin lainnya, harus 2 tahap itu? Iya, 2 tahap. Keunggulan vaksin ini dari yang lain, perbedaannya apa? Efikasinya lebih tinggi untuk Moderna. Ya. Berapa persen? Sekitar 90% untuk Moderna. Untuk tahap ini Moderna kita mendapatkan 1.000 vial untuk 2 dosis. Jadi untuk tahap pertama itu akan kita vaksinkan untuk 500 vial untuk sekitar 7.000 orang. Ya. Dan sekarang khusus di Delta Pawan? Iya, Delta Pawan saja. Harapannya agar vaksinasi COVID-19 ini dapat membentuk herd immunity masyarakat agar pandemi COVID-19 dapat diatasi dan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang segera menurun.
Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Beginilah suasana pelantikan sejumlah pejabat pimpinan Pratama dan pejabat administrator pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang dilantik oleh Wakil Bupati Ketapang Farhan. Sebelum resmi dilantik, para pejabat ini juga melakukan sumpah janji jabatan yang dipimpin oleh pemuka agama masing-masing. Farhan usai pelantikan menjelaskan, pelantikan ini dilakukan dikarenakan ada beberapa struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ketapang yang sudah lama mengalami kekosongan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Ketapang juga merotasi pegawai negeri sipil yang sebelumnya sudah menjabat cukup lama. Menurut Farhan, pelantikan ini sudah mengikuti tata cara dan peraturan yang ada. Dikarenakan pelantikan ini sudah dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati menjabat paling singkat 6 bulan, sehingga Bupati dan Wakil Bupati sudah bisa melakukan mutasi, rotasi, dan mengangkat pejabat struktural. Ya, pertama bahwa struktur organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Ketapang ini sudah cukup lama itu mengalami kekosongan beberapa pejabatnya itu. Selain itu juga adanya perubahan nomenklatur terhadap nama jabatan, ya seperti asisten 1 itu ditambah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Nah, selain itu juga kita ingin melakukan penyegaran ya kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebelumnya dan masa kerjanya juga sudah cukup lama, maka kita lakukan penyegaran dengan istilah rotasi tadi itu. Dan ini semua dilakukan sesuai dengan standar-standar norma-norma di dalam menempati jabatan. Nah, yang kedua bahwa kita ingin mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan prestasi. Nah, yang ketiga, pelantikan hari ini karena kami menjabat sebagai Bupati Bapak Martin Rantan SH MSOS dan saya sendiri sebagai Wakil Bupati Haji Farhan SMSI sudah tepat waktunya, yaitu selama 6 bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa kami baru bisa melakukan mutasi, rotasi maupun mengangkat pejabat struktural di lingkup pemerintah kabupaten ini harus paling singkat 6 bulan ya, paling singkat 6 bulan. Dan hari ini kita tepat 6 bulan sehingga kita sudah dibenarkan untuk melakukan pengangkatan pejabat struktural, memutasi, merotasi, dan termasuk juga mengukuhkan pejabat tinggi Pratama ya di lingkup pemerintah Kabupaten Ketapang. Kepala dinasnya belum ya, kita kecuali kepala rumah sakit Agus Jam itu kita tunjuk yang baru, karena sebelumnya adalah PLT ya. Sedangkan camat ada kurang lebih 8 camat kita lantik pada hari ini. Kita lakukan mutasi dan kita ganti gitu, dalam rangka untuk penyegaran, dan harapannya adalah untuk bisa meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Jika yang dilantik ini gagal dalam mengemban tugasnya, apakah ada kemungkinan bakalan diganti gitu? Oh, pasti. Kita kan setiap menunjuk pejabat dan di dalam melaksanakan tugasnya itu dalam 1 tahun itu kan ada penilaian prestasi pegawai gitu kan ya. Jadi itu akan kita pantau terus. Jadi kita tidak akan membiarkan kalau mereka tidak berprestasi atau memiliki kinerja, tentu kita akan ganti ya. Kita ingin bahwa mereka bekerja, memiliki prestasi kerja, memiliki kinerja yang baik demi untuk pelayanan publik, demi untuk membangun Ketapang yang kita cintai. Harapannya, para pejabat yang sudah dilantik ini dapat mengemban tugas dengan baik dan berprestasi dalam bidang yang ditugaskan, serta memiliki kinerja yang baik untuk pelayanan publik
demi tujuan bersama, yaitu membangun Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.